Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik di dunia kripto, yaitu Stellar, atau yang sering kita dengar sebagai XLM. Yuk kita lihat lebih dalam teknologinya, apa misinya, dan gimana sih dampaknya di dunia nyata? Tapi sebelum itu, coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Di zaman sekarang ini, internet super cepat, streaming lancar, tapi kenapa ya kirim uang ke luar negeri itu kok rasanya masih kayak zaman dulu? Lama banget, bisa berhari-hari, dan biayanya itu loh, mahal. Nah, ini dia masalah besar yang mau diselesaikan sama Stellar. Dan ini tuh bukan cuma soal nggak nyaman aja loh. Kata David Masiers, salah satu orang penting di balik Stellar, sistem keuangan kita sekarang ini tuh berantakan, terpecah-pecah. Bayangin aja, tiap bank, tiap negara, itu kayak pulau sendiri-sendiri, punya aturan masing-masing. Jadinya ya, ribet dan banyak banget hambatannya. Nah, coba lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, kita punya transfer bank biasa. Bisa sampai 5 hari, biayanya bisa $45. Di sisi lain, ada jaringan Stellar, cuma 3-5 detik, dan biayanya nggak sampai 1 sen pun. Ini bukan sekedar perbaikan kecil ya, ini revolusi. Terus gimana caranya kita pindah dari yang lama ke yang baru ini? Nah, disinilah Stellar berperan. Anggap aja Stellar ini jagoannya ya, yang diciptain khusus buat membereskan semua keribetan di dunia keuangan global. Kalau mau disederhanain, ya inilah Stellar. Jadi, ini bukan cuma soal mata uang kripto baru ya. Pikirkan Stellar ini kayak internet, tapi buat uang. Sebuah infrastruktur dasar yang bikin segala macam nilai bisa bergerak bebas dan efisien. Dan misinya ini gede banget, lebih dari sekedar teknologi. Tujuannya itu untuk membuka potensi ekonomi dunia. Artinya apa? Artinya mereka mau bikin uang itu ngalir segampang kita kirim email. Mereka mau semua orang bisa akses pasar keuangan global. Dan ujung-ujungnya, ya memberdayakan kita semua supaya kita punya kendali lebih atas keuangan kita sendiri. Di balik teknologi keren ini, ada cerita orangnya. Namanya Jed McCaleb. Dia juga salah satu pendiri Ripple. Jadi dia tuh lihat sendiri gimana sistem keuangan yang ada sekarang ini seringkali mengecewakan. Makanya, dia bikin Stellar dengan satu niat, membangun sesuatu yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah nyata ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana caranya Stellar bisa secepat itu dan semurah itu? Nah, jawabannya ada di bumbu rahasia mereka, yaitu cara ulik mereka mencapai sesuatu yang namanya konsensus. Gampangnya gini, konsensus itu adalah cara semua komputer di dalam jaringan sepakat soal satu hal. Misalnya, transaksi Anda sah, tanpa perlu ada bos atau pihak pusat kayak bank yang ngasih perintah. Inilah intinya semua teknologi blockchain. Nah, mungkin Anda sering dengar proof of work di Bitcoin yang butuh energi gede banget kan? Stellar ini beda. Mereka pakai jalur lain, bikin metode sendiri yang namanya protokol konsensus Stellar, atau disingkat SCP. Dan ini dia perbandingannya. Keduanya sama-sama terdesentralisasi, tapi ya cuma itu aja persamaannya. Bitcoin itu lambat, butuh beberapa menit. Stellar, super cepat, hitungan detik. Soal kepercayaan, Bitcoin itu kaku, kalau Stellar lebih fleksibel. Dan yang paling penting, soal keamanan, Stellar itu asimtotuk. Maksudnya apa? Sederhananya, keamanannya itu didasarkan pada teori matematika yang kuat, yang bisa dibuktikan, bukan cuma soal adu kuat komputasi. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Coba bayangin kita lagi ada di grup chat. Setiap komputer di jaringan itu milih beberapa teman yang mereka percaya. Nah, buat setuju sama satu transaksi, komputer ini harus dapat persetujuan dari cukup banyak temannya itu. Tapi temannya ini juga nggak akan setuju sebelum teman-teman mereka setuju juga. Jadinya kayak gelombang kepercayaan yang menyebar cepat banget ke seluruh jaringan. Dalam hitungan detik, semua setuju. Kerennya, ini semua terjadi tanpa perlu menambang. Jenius dan simple kan? Oke, tadi kita udah ngomongin teknologinya ya. Sekarang ayo kita lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata. Karena jujur, disinilah Stellar itu benar-benar kelihatan kerennya. Slogan di website mereka ini pas banget. Stellar itu nggak melulu soal teori kripto yang ribet, tapi fokusnya itu untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada sekarang. Dan ini buktinya, ini bukan omong kosong. Perusahaan sekelas MoneyGram aja udah pakai Stellar buat pembayaran lintas negara biar lebih cepat. Aset-aset di dunia nyata kayak obligasi sekarang bisa dijadiin token digital di jaringannya. Dan pastinya Stellar jadi landasan buat banyak aplikasi keuangan modern atau yang kita kenal sebagai DeFi. Oke, kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Rata-rata waktu transaksi selesai cuma 9,5 detik. Biaya per transaksi 0,000 sekian dolar. Gila, murah banget.
Jangkauannya, Stellar udah punya akses untuk cairin kripto ke uang tunai di 95 negara. Ini benar-benar udah mendunia. Dengan teknologi yang oke dan udah banyak dipakai, terus selanjutnya apa buat Stellar? Yuk, kita lihat posisinya sekarang dan kira-kira bakal kemana arahnya. Kalau kita lihat posisinya di pasar, Stellar ada di peringkat 18. Ini artinya dia pemain yang cukup besar ya, bukan proyek ecek-ecek, tapi sekaligus juga nunjukin kalau ruang buat tumbuhnya masih terbuka lebar. Dan yang penting, proyek ini aktif banget. Lihat aja perkembangannya beberapa bulan terakhir, mereka udah berhasil tes integrasi dengan Swift. Itu loh, sistem komunikasi antar bank sedunia. Terus kerjasama dengan MoneyGram buat gaji pakai stablecoin, institusi keuangan mulai bikin produk di jaringannya, bahkan CME Group, bursa derivatif raksasa dunia, berencana bikin produk futures XLM. Wah, ini sinyal kuat banget kalau institusi besar mulai melirik. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal, dan kayaknya Stellar ini ngasih jawaban yang cukup meyakinkan. Dengan teknologi yang efisien, biaya super rendah, dan fokusnya pada penggunaan di dunia nyata, Stellar itu bukan sekedar aset buat spekulasi. Ini adalah sebuah visi untuk masa depan keuangan yang lebih terbuka, lebih cepat, dan lebih adil buat kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi bisa nggak ya, tapi lebih ke kapan ini semua bakal jadi kenyataan.